Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tema 3. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu, yaitu berjabatan tangan. Tangan dilakukan oleh dua orang, yaitu antara individu dengan individu. Contoh interaksi sosial individu dengan individu, yaitu bertegur sapa. Jika kita bertemu dengan teman, kita akan bertegur sapa. Itu adalah contoh individu dengan individu. Contoh lainnya adalah berbicara dengan teman. Itu contoh dari individu dengan individu. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu guru yang sedang mengajar muridnya. Guru yang sedang mengajar muridnya di dalam kelas, yaitu contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Seorang guru individunya dan murid-murid yang di kelas kelompoknya. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok lainnya adalah ketika seorang ustadz sedang melakukan ceramah atau pengajian. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu pertandingan sepak bola antara dua tim. Tim pertama merupakan kelompok dan tim kedua juga merupakan kelompok. Jadi, itu contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu pada permainan sepak bola. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok lainnya, yaitu pertandingan basket antara dua tim. Baik anak-anak, kita lanjut interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Contoh interaksi dengan lingkungan alam yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Contoh lainnya, contoh interaksi dengan lingkungan alam yaitu nelayan mencari ikan di laut. Contoh lainnya yaitu penduduk mengambil kayu sebagai hasil hutan. Oke anak-anak, kita lanjut dengan interaksi sosial di lingkungan pasar. Anak-anak tahu kan apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya.
Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Oke anak-anak, kita lanjut pembahasannya tentang pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan programnya masing-masing. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial yaitu penyuluhan kesehatan, mengikuti koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yaitu mengikuti ekstra sanggar tari, mempelajari gamelan atau alat musik daerah, mengikuti festival budaya, melestarikan makanan khas daerah, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan sosial ekonomi adalah proses meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, daerah, atau masyarakat. Ini biasanya melibatkan tujuan seperti kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ekonomi yaitu desa wisata, menjual cenderamata, dan pengrajin perak. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Oke, kita lanjut tentang keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan modal pembangunan nasional. Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Contoh keragaman sosial budaya yang pertama, bahasa daerah. Di Indonesia banyak sekali bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa dan bahasa Batak. Selanjutnya, upacara adat. Upacara adat tujuannya untuk mempererat kerukunan warga. Selanjutnya, rumah adat. Ada banyak sekali rumah adat di Indonesia, contohnya joglo dan masih banyak lagi ya. Dan yang selanjutnya pakaian adat, contohnya pakaian adat kebaya dan lain-lain. Selanjutnya senjata tradisional, contohnya ada golok dari Jakarta. Selanjutnya ada makanan khas, contohnya ada bika Ambon dari Medan dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kesenian daerah, contohnya ada lenong dari Betawi. Ada religi di Indonesia, ada 6 agama ya yang diakui, yaitu ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Selanjutnya, manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Yang keempat, memupuk sikap toleransi.
Yang kelima, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang ketujuh, modal pembangunan nasional. Cara menghormati keanekaragaman budaya. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang ketiga, belajar seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Dan yang kelima, menyaksikan seni pertunjukan tradisional. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar dan jangan lupa tetap selalu menjaga kebersihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.